Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah hujan turun rintik-rintik, mudah-mudahan seiring dengan turunnya hujan rahmat Allah juga tercurah atas kita semua. Sebagaimana bumi dibasahi oleh turunnya hujan, kita berharap juga hati kita dibasahi juga dengan kelembutan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah buka hati kita untuk menerima hidayah dan petunjuknya, berjalan di atas muka bumi, menjalani kehidupan kita, menyatu dengan seluruh alam semesta dengan penuh keharmonian, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, mari bersama-sama kita membuka dengan ulumul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Kalau kita perhatikan bersama-sama kehidupan dunia dan kita yang hidup dalam dunia ini sebetulnya merupakan sebuah drama. Sedangkan aktor utamanya adalah manusia, karena dialah merupakan khalifah yang Allah Subhanahu wa taala serahkan tanggung jawab amanat kepadanya. Alam semesta diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keharmonian. Sebagaimana juga kita diciptakan dalam keadaan yang harmoni. Sebagaimana gambaran Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Rusaknya keharmonian kita ini akibat dari ulah-ulah tangan kita. Bukan asalnya dari alam atau dari ciptaan Allah maupun hukumnya, tapi rusaknya dan hilangnya keharmonian ini disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan, penyebabnya tangan-tangan manusia. Begitu juga dalam ayat yang lain, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian,
Itu sebetulnya adalah hasil ulah tangan kalian. Tapi dengan rahmat Allah, tidak semua akibat amal kita ya diturunkan oleh Allah. Hanya sebahagian akibatnya. Allah berikan maaf dari kebanyakan perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Hanya sebahagiannya yang menimbulkan akibat sebagai peringatan buat kita semua agar kita kembali dan sadar mengikuti petunjuk Allah. Di dalam agama Buddha, sebagai perbandingan ya, dalam agama Buddha, mereka meyakini bahwa alam ini terikat oleh hukum sebab dan akibat atau hukum kasualitas. Karma baik atau perbuatan baik akan melahirkan karma kebaikan. Perbuatan buruk akan melahirkan juga karma buruk. Kira-kira Islam mengakui nggak hal ini? Islam mengakui hal ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan dalam Islam ditegaskan kalau orang berbuat satu kebaikan dibalas 10. Bahkan lebih banyak lagi. Orang yang berbuat buruk hanya dibalas sesuai dengan perbuatannya. Artinya perbuatan baik menghasilkan karma yang lebih baik dalam Islam. Perbuatan buruk ya, akan mendatangkan juga karma yang buruk sesuai dengan perbuatan kita. Cuma dalam Islam Allah jelaskan pada kita bahwa hukum sebab dan akibat ini tidak bekerja dengan sendirinya, tapi di bawah izin dan kendali Allah. Kenapa? Kalau manusia dibiarkan ya, berada di bawah hukum sebab dan akibat, semenjak lama manusia sudah binasa dan alam semesta ini hancur. Oleh karena itu Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah menghukum manusia disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka, di muka bumi ini tidak akan ada satupun binatang yang melata kecuali dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat kehidupan kita di dunia sebagai ujian dan bukan hanya untuk generasi kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang dan seterusnya sampai hari kiamat, hukum sebab dan akibat ini bekerja dengan izin Allah, tidak bekerja dengan sendirinya. Oleh karena itu dengan rahmat Allah, kalau orang berbuat dosa, orang berbuat jahat, berbuat kerusakan, kemudian dia tobat. Dia tobat. Kembali pada Allah mengerjakan amal soleh. Kira-kira karma buruknya masih berlaku enggak? Berlaku enggak? Karmanya langsung berhenti. Wa may ya'mal ya, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang beriman dan mengerjakan amal soleh, keburukan-keburukannya, karma-karma buruknya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan Allah masukkan dia ke taman surga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tapi kalau seandainya karma buruknya tetap ada, bagaimana mungkin manusia akan selamat? Contohnya, sahabat-sahabat Rasul sebelum Islam, mereka orang-orang yang tenggelam dalam jahiliyah. Betul enggak? Contohnya Sayyidina Umar dikenal sebagai seorang yang hidup tenggelam dalam kejahiliahan. Begitu dia beriman pada Allah, mengerjakan amal soleh, langsung keburukan-keburukannya dihapuskan, bahkan Allah angkat dan muliakan derajatnya. Jadi hukum sebab dan akibat di sini bekerja dengan izin Allah. Kalau dia bekerja dengan sendirinya, kita nggak tahu bencana apa yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ini merupakan rahmat Allah bagi kita. Nah, anak-anak yang sedang tumbuh pada saat ini, yang sedang mempersiapkan pendidikan mereka sebagai bekal menghadapi tantangan yang akan datang di dunia maupun di hari akhirat, ketahuilah
tidak ada pegangan hidup yang lebih baik bagi kita dari iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seorang beriman berserah diri kepada Allah dan menjaga mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buka pintu rahmatnya. Jauhkan dirinya dari berbagai macam bencana-bencana yang akan menimpa dirinya. Yang akan dihadapi, nikmat yang datang akan membawa nikmat yang lebih besar karena dia bersyukur, sedangkan cobaan akan membuat dirinya menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan Allah akan berikan dia ganjaran dan balasan tanpa hisab. Oleh karena itu para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum yang Allah tetapkan bagi kita ini hukum yang penuh dengan keadilan, bahkan bukan hanya adil, tapi hukum yang penuh dengan rahmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan kita tidak menguntungkan Allah sedikit pun. Betul tidak? Amal kebaikan kita ini sebetulnya tidak membawa manfaat bagi Allah, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan kita diterima, lalu Allah Subhanahu wa taala hasilkan berbagai macam manfaat dan kebaikan yang kembali kepada kita dan kembali kepada lingkungan kita semuanya. Nah, sebagaimana Allah menciptakan alam dalam keadaan harmoni atau harmonis, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kita umat manusia untuk betul-betul menjaga keharmonian hidup kita di antara sesama manusia, juga keharmonian antara kita dengan alam, antara kita dengan alam. Kita mengambil manfaat dari alam, tapi tidak melakukan kerusakan pada alam tersebut. Jangan seperti etika kaum kapitalis, ya, kaum materialis yang beranggapan apa? Mereka hidup dengan etika hak dan kemerdekaan. Mereka memiliki hak dan kemerdekaan untuk berbuat apa saja walaupun menimbulkan kerusakan di atas muka bumi ini. Saya berikan contoh, dan contoh ini sebetulnya ya, yang diberikan oleh Buddha. Oleh Buddha. Saya banyak membaca ujar-ujar mereka sampai saya menduga jangan-jangan dia ini merupakan seorang nabi atau merupakan pengikut seorang nabi. Karena banyak ujar-ujarnya ini ya, yang mirip dengan ajaran Islam. Buddha memberikan satu perumpamaan yang amat indah mengenai keharmonian di tengah-tengah alam semesta ini. Seekor kumbang. Dia mengambil apa dari bunga? Mengambil apa? Sari-sari bunga. Mengambil manfaat enggak? Untuk menghasilkan madu. Tapi pada waktu yang sama, kumbang ini membantu melakukan penyerbukan. Hingga bunga tersebut hanya apa? Menghasilkan buah. Jadi kumbang bukan hanya mengambil manfaat, tapi dia juga memberi. Begitu juga kita sesama manusia ini, jangan hanya berpikir untuk mengambil manfaat dari alam, atau dari sesama manusia, tapi kita harus berpikir bagaimana kita mengambil, kemudian kita memberi. Kalau setiap orang berpikir seperti ini, alam akan betul-betul berada dalam suasana yang penuh dengan keharmonian. Kebaikan akan berkembang, keburukan akan hilang. Oleh karena itu Allah membagi manusia dengan keutamaan kelebihan masing-masing. Ada kaya, ada miskin. Ada kuat, ada lemah. Betul enggak? Ada juga yang berilmu, ada juga yang bodoh. Kalau seandainya di antara mereka terdapat kerjasama, yang kaya, yang berilmu, yang kuat, yang lemah, katakan dia lemah dari sisi ekonomi, tapi dia berilmu. Atau katakan dia lemah dari sisi ilmu ini, dari sisi ilmu dia lemah, tapi secara fisik dia kuat. Nah, kalau potensi yang ada pada setiap manusia disatukan melalui apa? Melalui kerjasama yang harmoni, bukan saling mengeksploitir, mengambil manfaat, tapi tidak memberikan manfaat. Kalau semua ini berlaku, apa yang akan terjadi? Kerjasama antara yang berilmu, yang kuat, kemudian yang kaya,
masing-masing diberikan keutamaan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi-bagi di antara manusia ma'isyah mereka. Dan manusia nggak bisa hidup sendirian, manusia harus hidup bekerja sama. Coba perhatikan, kita ini katakan berpendidikan tinggi, pejabat tinggi, memiliki ilmu. Kira-kira kebutuhan kita semua yang persiapkan apa dipersiapkan juga oleh sesama kita? Yang menanam padi siapa? Kita bukan? Yang menanam sayur mayur? Bukan kita kan? Dalam satu piring sayur asem, berapa banyak orang yang bekerja sama? Yang menanam jagung, bukan yang menanam labu, yang menanam kacang panjangnya, yang menanam juga katakan pohon melinjonya, yang menanam juga katakan asemnya. Melalui kerjasama di antara kita satu sama lain menghasilkan satu apa? Satu panci sayur asem dengan harga yang murah. Murah enggak? Padahal itu merupakan hasil kerjasama sekian banyak orang. Nah, Allah inginkan kita bekerja sama, saling menguntungkan dan memberikan manfaat, maka lahirlah firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian bekerja sama gotong royong dalam albir dan takwa. Yang kaya bakal ditanya oleh Allah mengenai hartanya. Yang berilmu bakal ditanya mengenai ilmunya. Kemudian yang kuat bakal ditanya mengenai kekuatannya. Yang memiliki jabatan di atas, jangan beranggapan mereka uncang-uncang kaki nggak bakal ditanya. Wakil rakyatnya bakal ditanya, presiden bakal ditanya, wakil presiden bakal ditanya, MK-nya bakal ditanya nggak? Mereka mengatakan keputusan MK final, tapi kalau keputusan Allah menurut mereka tidak final, bisa dirubah-rubah, betul nggak? Tapi nanti MK-nya ya, sama orang yang membayar MK juga bakal dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang lepas daripada apa? Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini para jamaah sekalian, kita dibimbing oleh Allah untuk bagaimana menjaga keharmonian dalam hidup ini. Bukan hanya kita mengambil manfaat, tapi kita memberikan manfaat. Sebagai contoh, ada petani bawang. Petani bawang. Mereka ingin menggarap tanah, tapi nggak punya uang. Yang kaya datang mengatakan, mari sama-sama kita kerjasama. Saya berikan kamu modal, saya berikan kamu pupuk, ya. Kemudian keuntungan kita bagi berdua. Jangan kita melakukan apa? Saya kasih modal nanti kamu harus jual bawang kamu kepada saya dengan harga sekian. Boleh enggak? Harganya dipatok dengan harga yang rendah. Atau seperti nelayan di pelabuhan-pelabuhan, nelayan-nelayan ini kadang-kadang ingin mencari apa? Mencari ikan, tapi tidak punya solar untuk apa? Mesinnya. Tidak punya bekal untuk keluarganya di rumah. Akhirnya mereka pinjam sama apa? Sama lintah darat, uang. Kemudian lintah darat nanti bilang, kalau kamu pulang, ikan kamu jual kepada saya dengan harga sekian. Harga pasar katakan 1.000, dia minta dengan harga 500. Boleh enggak? Boleh. Tapi seharusnya bagaimana kita berikan modal, kerja sama dengan jujur, keuntungan dibagi antara nelayan dengan pemilik modal dengan cara yang adil. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Begitu juga pada saat pemilihan umum, rakyat diminta untuk memilih dan mendukung. Begitu mereka naik ke atas, mereka lupa kepada rakyat, mereka mulai apa? Sibuk membagi keuntungan di antara mereka. Boleh enggak? Mereka naik ke atas bukan dengan apa? Dengan usaha mereka semata, dengan dukungan dari rakyat. Seharusnya mereka bekerja untuk rakyat. Jadi yang diberikan tadi sebagai perumpamaan oleh Buddha, Siddhartha Gautama ya, bahwa jadilah kita ya, makhluk yang saling memberikan manfaat seperti kumbang
yang mengambil sari-sari bunga, tapi dia juga melakukan pekerjaan untuk membantu penyerbukan bunga tersebut. Allah izinkan kita untuk mengambil apa yang terdapat di alam. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan bagi kalian semua yang di bumi. Allah hadiahkan buat kalian. Tapi jangan merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak apa-apa yang di bumi setelah Allah menjaga kesempurnaannya. Allah memelihara dengan penuh keseimbangan. Allah ciptakan hutan, ciptakan sungai dengan bersih. Tahu-tahu orang membuang sampah di sungai, orang menebangi hutan, orang juga membuang limbah-limbah ke sungai yang menimbulkan pencemaran, yang menimbulkan kerusakan pada makhluk hidup. Dia berbuat dosa, kezaliman yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengambil kekayaan ikannya, mengambil pasir dan batunya, tapi jangan sekali-kali membuang sampah, membuang limbah yang mencemarkan sungai. Dulu sungai Citarum pada tahun 70-an, itu sungai jernih. Bahkan di kota, di Bios, itu sungai yang melintas itu buat orang mandi, buat orang mencuci. Ada kamar mandi umum disediakan di tepi sungai. Mereka mencuci, mereka mandi karena airnya bersih. Bahkan pada tahun 70-an dulu, kita di selokan-selokan di wilayah Romangun dulu, kalau kita ingin cari ikan gak repot. Tutup selokannya, kiri kanan, buang airnya, kita dapat ikan. Sampai di selokan, ikan masih hidup. Kalau sekarang, di sungai Ciliwung Citarum, ikan sapu-sapu saja yang kuat mati. Kenapa? Karena pembuangan limbah yang tidak bertanggung jawab. Mereka beranggapan, kalau orang meninggalkan sholat baru dosa. Dia nggak tahu bahwa menimbulkan kerusakan di muka bumi, dosanya lebih besar lagi. Oleh karena itu kita ingin anak-anak ini yang merupakan calon pemimpin di masa akan datang, bagaimana hidup sebagai manusia yang sadar. Allah serahkan bumi ini kepadanya sebagai amanat, dia harus menjaganya, juga harus menjaga keharmonian di antara sesama manusia. Kita umat Islam ini sholat, puasa, haji, berzikir, membaca Quran, tapi kita nggak mampu menjaga keharmonian dalam kehidupan kita. Suami dengan istrinya, ayah dengan anaknya, saudara dengan saudaranya. Betapa indahnya kalau satu keluarga hidup dalam kerukunan. Kemudian antara sesama keluarga besar umat manusia juga mereka dapat hidup dalam suasana yang harmoni, yang kuat membantu yang lemah. Sebagaimana Nabi mengatakan tentang tetangga dan hak-haknya. Lam yazal Jibril yusini bil jar. Jibril terus menerus setiap turun memberikan wasiat kepadaku, mengingatkan hak tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai saya beranggapan tetangga akan memberikan warisan buat tetangganya. Artinya yang mampu bantu yang lemah, yang kaya bantu yang miskin. Jangan kita berpangku tangan menyaksikan saudara kita butuh, kita berdiam padahal Allah berikan kita kemampuan untuk saling membantu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW bukan mendidik sahabatnya untuk membuat senjata yang canggih, bukan untuk mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang memiliki pendidikan yang betul-betul berkaliber tinggi. Tidak, mendidik mereka untuk berakhlak mulia. Dari akhlak mulia, mereka betul-betul sadar dengan ilmu yang Allah amanatkan pada mereka, dengan harta, dengan kekuatan, mereka berbagi terhadap sesama saudara mereka. Dari masyarakat jahiliyah yang zalim, yang kuat memakan yang lemah, tahu-tahu berubah menjadi masyarakat yang penuh dengan kerukunan dan kecintaan. Satu sama lain saling membantu, bekerja sama. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang hilang dari kita. Akhirnya orang Islam gak bangga lagi dengan Islamnya. Kita kalah dengan pemeluk agama yang lain karena mereka mengamalkan agama mereka walaupun sebahagian doktrinnya salah. Kita dengan Al-Quran, dengan Nabi sebagai suri tauladan yang begitu indah, tapi tidak mengikuti beliau, akhirnya kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak memiliki nilai, tidak memiliki harga sedikit pun di tengah-tengah umat manusia.
Indonesia mayoritas beragama Islam enggak? Sudah lama belum merdekanya. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan bangsa ini kayak belum merdeka. Kemudian dari tata cara pemerintahan juga yang ada pada saat ini seperti apa? Seperti masa-masa penjajahan Belanda yang otoriter, bahkan lebih buruk lagi. Kebohongan, pemalsuan, kejahatan dalam melakukan praktek-praktek politik kita saksikan depan mata. Padahal mayoritas umat Islam dan yang di atas juga mengaku sebagai orang Islam, tapi kita kalah sama Bangladesh, kalah sama Filipina, kalah sama Malaysia, kalah sama Singapura. Singapura mayoritas beragama Islam enggak? Tidak. Tapi kalau kita saksikan Singapura, ya, kita temukan bahwa mereka yang bukan mayoritas Islam bagaimana mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, bahkan menegakkan hukum dan keadilan. Orang kalau pergi ke Cina, Cina itu bukan negara Islam, mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Tapi orang menyaksikan kebersihan, kesejahteraan, kemudian juga kebutuhan hidup yang murah. Saya punya anak baru kembali dari Cina. Dia mengatakan seorang pekerja biasa saja gajinya bisa mencapai 16 sampai 17 juta. Pembantu, kemudian harga beras dengan harga yang murah, buah-buahan juga murah, kendaraan juga bersih. Di sana hampir dikatakan kendaraan-kendaraan umum semua menggunakan apa? Menggunakan listrik. Mobil-mobil pribadi juga listrik, motor juga menggunakan apa? Hanya bus-bus dan truk-truk yang menggunakan solar dan bersih karena terjaga. Merusak lingkungan merupakan kejahatan yang besar di mata mereka, padahal mereka apa? Non-muslim kan? Kemudian pada masa Deng Xiaoping, ya, kalau di Cina cuma punya daeng satu, kita punya daeng banyak di Sulawesi. Betul enggak? Bagaimana dia mampu untuk membersihkan Cina dari korupsi dan memperbaiki kondisi negaranya, baik ekonominya, dalam penegakan hukumnya. Dan Deng bilang, siapkan peti jenazah untuk anggota pemerintahan saya. Dan satu siapkan buat saya kalau saya berkhianat. Dalam waktu relatif singkat, ketika Deng meninggal dunia, Cina dalam keadaan bangkit, kita dalam keadaan terpuruk pada tahun 98. Cina bangkit. Sekarang coba perhatikan bagaimana kebangkitan Cina, ya, yang luar biasa sampai Amerika tidak berdaya. Sekarang dua bangsa terkenal di Amerika yang terkaya, Cina sama India. Cina sama India termasuk dua bangsa yang terkaya. Cina memiliki industri di sana, perusahaan-perusahaan yang bekerja orang Amerika. Bahkan di Indonesia juga kita saksikan bagaimana dominasi pengusaha-pengusaha Chinese. Mereka bekerja, mereka bersatu. Kita nggak bekerja, kita nggak bersatu. Kita masing-masing mau senang sendiri, tapi tidak membantu saudara kita. Nah, kalau kita ingin maju, nggak cukup hanya dengan sholat, tapi mengamalkan sholat kita. Sholat mengajarkan kita bersatu, mengajarkan kita juga untuk berjamaah, mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi walaupun kita hafal Quran, walaupun kita katakan memanjangkan sholat kita, jidat kita hitam, kalau kita tidak mengamalkan sholat kita hingga menghasilkan amalan-amalan soleh dan jauh dari perbuatan mungkar, maka sholat kita tidak bermanfaat sedikit pun. Sampai dalam riwayat, yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar sama dengan orang yang enggak sholat. Ini firman Allah, fawailun lil musallin. Sungguh celaka bagi orang yang mengerjakan sholat, bukannya meninggalkan sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim, sholat tapi sama dengan enggak sholat. Mereka sholat, tapi mereka lengah dari sholat mereka. Sholat hanya ritual, tapi tidak menjadi satu usaha dalam rangka membersihkan hati, memperbaiki diri, dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para jamaah sekalian. Saya sengaja bicara, ya, bukan bicara untuk anak-anak dalam sebahagian pembicaraannya, tapi antum semua sekarang ini lebih dewasa daripada kita pada usia antum. Kita punya anak umur 2-3 tahun, ternyata level pemikirannya
Jauh dibandingkan kita pada usia seperti itu. Betul enggak? Anak sekarang ini luar biasa karena mungkin informasi yang lebih yang lebih cepat. Bahkan anak melalui gadget ini bisa menyerap informasi yang dulu kita orang-orang tua nggak mampu untuk menyerapnya. Pada saat kita kecil, usia 10 tahun aja, kita mau gunakan alat-alat elektronik, masih takut rusak, takut dimarahin semua orang tua. Sekarang anak umur 1 tahun, 2 tahun sudah bisa main handphone. Betul enggak? Bahkan di rumah berkumpul suami, istri, anak masing-masing megang handphone. Sampai ibu juga menyusui anak sambil lihat handphone. Akhirnya apa? Karena si ibu tidak memperhatikan anaknya, akhirnya lama-kelamaan si anak juga malingkan mukanya dari ibu. Waktu si anak dewasa, anak nggak kenal ibunya. Kenapa? Karena ibunya lebih asyik main handphone pada saat nyusuin anaknya. Kalau zaman dulu, bahkan istri saya, kalau nyusui anak, baca Quran, baca selawat, sambil zikir. Sekarang nggak ada kesempatan buat ibu-ibu zikir. Sambil nyusui anak main game. Itu anak dari mulai kecil disusui, juga bisa main game. Betul nggak? Apalagi kalau lihat berita-berita yang bermacam-macam. Jadi zikir kita hilang, ya. Kedekatan kita dengan Allah hilang. Anak dari mulai kecil bukan hanya menyusu dari ibunya, tapi juga menyusu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kita ini betul-betul telah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kehidupan yang real. Semoga anak-anak kita semua ini bisa betul-betul menjadi anak-anak yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Jangan seperti MK kita di atas nih, sama kloni-kloninya yang mau merubah hukum sesuai dengan kehendak mereka, tapi menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya mau tanya sebagai penutup sebelum adzan. Dalam Quran ada nggak keterangan yang menerangkan bahwa usia 40 tahun itu usia matang dewasa? Ada nggak? Ada. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Suratul Ahqaf. Allah sebutkan masa orang dewasa matang tidak gampang berubah itu pada usia 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu, dia sampai pada puncak kedewasaan, wa balagha 40 sana. Maka di Amerika presiden di bawah umur tidak diizinkan untuk mencalonkan dirinya. Di Indonesia bukan hanya di bawah umur, bahkan peleng-pelengan. Belum pernah sama sekali kumpul bersama rakyat, merasakan derita mereka, tapi hidup di tengah-tengah suasana berkecukupan, lalu memimpin negara, dianggap semua rakyat cukup. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak peduli sama sekali terhadap penderitaan keluh kesah rakyat. Sekarang 9 juta rakyat hidup dalam kelaparan, bahkan terus berkembang. Usaha semakin menurun, harga bahan pokok juga sekarang harga beras naiknya cukup tinggi. Yang bisa merasakan siapa? Rakyat di bawah. Nah, kita harapkan mudah-mudahan antum-antum kalau jadi pemimpin, terjun di tengah masyarakat, rasakan derita mereka, baru bisa bekerja untuk mereka bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua, jadikan kita manusia yang bermanfaat, berguna, berbekal untuk hari akhir, menjadi orang yang taat pada Allah, berbakti pada ayah ibu kita, dan berlaku mulia terhadap keluarga kita dan sesama kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan saudara kita di Palestina, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ansur ya Rabbana warham waghfir ya Rabbana ikhwanana al-muttahadin al-mazlumina fi Ghazzah. Allahumma Rabbana afrigh alaihimus sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum alal qaumil kafirin. Allahumma aslih dhata bainihim وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع شملهم ولم شعثهم وأيدهم بجنود من ملائكتك. اللهم يا ربنا نسألك أن تنصرهم يا ربنا على أعدائك وأعدائهم من الملاحدة والصهاينة والمشركين والمنافقين. اللهم دمرهم تدميرا وفرقهم تفريقا وشتتهم تشتيتا وانشر بينهم الفتن والأوباء وافعل بهم يا ربنا كما فعلت بقوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب وقوم فرعون وملئه. اللهم أغرقهم يا ربنا بالطوفان. اللهم يا ربنا شدد عليهم. اللهم أرجعهم القهقر خائبين خاسرين مهزومين بحولك وقوتك يا علي يا كبير يا عليم يا قدير إنك بعبادك يا ربنا لطيف رحيم يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.